Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Timur. Kegiatan yang akan saya lakukan adalah untuk berbincang dengan guru atau teman sejawat saya mengenai pra-observasi. Perkenalkan, ini teman saya Beni Purnama, SPD, adalah guru mata pelajaran sejarah di sekolah saya. Assalamualaikum Pak Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mana Pak Ben? Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa kira-kira rencana Pak Beni untuk supervisi? Ya, seperti biasa Bu, saya mempersiapkan segala macam seperti administrasi, kemudian model pembelajaran, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran hari ini seperti itu. Sebelumnya, kalau kita mau supervisi itu kan Pak Ben, Ya. pasti ada keinginan apakah nanti di supervisi itu berjalan sesuai rencana, kan gitu Pak Ben? Ya. Nah, berarti Pak Ben ada rencana untuk bisa sukses dalam supervisi di kelas, gitu ya Pak Ben ya? Oke Pak Ben, kira-kira tujuan pembelajaran apa nanti yang Pak Ben terapkan pada saat supervisi? Tujuan pembelajaran saya pada materi kali ini tentang teori masuknya ke Hindu dan Buddha ke Nusantara. Oke. Kemudian Pak Ben, kira-kira tahapan apa yang Pak Ben lakukan sehingga pada saat di kelas nanti tujuan Pak Ben itu bisa tercapai? Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Maulida. Yang pertama-tama saya melakukan yang pertama doa seperti biasa, siswa ketika masuk, kemudian mengucapkan salam, kemudian ada SBK, kemudian nanti ada pertanyaan pemantik, kemudian baru masuk ke inti permasalahan. Nah, di situ nanti saya akan memaparkan apa itu teori-teori Hindu Buddha, yang berhubungan dengan teori Buddha itu apa saja. Kemudian nanti akan saya kelompokkan sesuainya, kemudian akan saya berikan soal, kemudian LKPD dan lain-lain seperti itu, sampai nanti ada refleksi dan kesimpulan. Oke, terima kasih Pak Ben. Semoga apa yang nanti Pak Ben harapkan bisa tercapai. Kemudian Pak Ben, dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, seperti saya bilang tadi, semua kita kepengen tujuan pembelajaran itu tercapai kan? Kemudian kita tuh kan harus punya strategi Pak Ben. Ya. Nah, kira-kira strategi apa yang Pak Ben persiapkan? Strategi yang saya persiapkan, awalnya siswa yang saya masuk ke lokalnya, kebetulan saya masuk ke seperti KR. Nanti saya persiapkan dulu Bu mereka. Awalnya saya persiapkan dulu bagaimana kondisi mental mereka di awal pembelajaran. Nah, biasanya yang seperti mana saya masuk biasa itu mental dulu, saya tanya kabar mereka, bagaimana kabarnya, apakah sudah makan atau belum, persiapkan diri dulu kemudian strateginya. Kemudian kemudian barulah mulai masuk nanti ke pembelajaran. Apa-apa saja sih ingin saya berikan materi pada mereka, saya jabarkan atau saya terangkan sedikit, kemudian barulah untuk mereka nanti saya beri penguatan lagi, seperti itu strateginya. Kira-kira Pak Ben, penekanan apa yang harus Bapak lakukan? Materi yang Bapak sampaikan ini kan, apakah materi berulang atau materi baru Pak? Ini materi baru Bu. Materi baru. Artinya Pak Ben perlu nggak memberikan ke anak itu sumber bacaan kah, gitu kan? Supaya anak kita itu mencari informasi sebelum kita masuk. Perlu nggak Pak Ben? Perlu Bu. Perlu ya. Saya menyuruh anak nanti mereka awalnya membaca dulu, kemudian nanti mereka mulai menjawab pertanyaan saya seperti pemantik tadi kan. Nanti saya beri mereka satu pertanyaan, nggak usah banyak, sebagai pertanyaan pemantik, kemudian mereka mencari. Nah, boleh sumber internet, boleh buku bacaan dan sumber-sumber lainnya yang memungkinkan mereka untuk menjawabnya, seperti itu. Oke Pak Ben, hari ini kita sudah berdiskusi nih ya, demi kelancaran supervisi nanti di kelas. Untuk tahap selanjutnya Pak Ben, nanti
supervisinya Iya. di kelas. Kemudian mohon izin juga saya nanti Iya. selama supervisi di kelas Pak Ben, saya nanti akan menulis catatan kecil. Kira-kira nanti ada inspirasi apa atau ada pendapat apa nanti atau ada kekurangan apa yang kira-kira di depannya nanti Pak Ben bisa memperbaikinya sehingga yang udah bagus jadi tambah bagus Pak Ben. Nah kemudian setelah supervisi Pak Ben, kita nanti akan melakukan pasca observasi untuk kemudian rencana apa ke depannya sehingga bisa pembelajaran yang Pak Ben lakukan menjadi lebih baik lagi. Boleh saya tanya Bu, satu Ya. Bu? Ini kan saya kan mau masuk nanti mau ngajar. Apakah ada langkah-langkah lain dari Ibu supaya membantu saya dalam proses pembelajaran? Jika ada, boleh Ibu sampaikan sama saya. Iya, jadi Pak Ben kan menurut saya Hmm. supervisi nanti itu di kelas haruslah memang yang udah Pak Ben jalankan selama ini Pak Ben. Jangan hanya pas supervisi Pak Ben lakukan yang sebaik-baiknya gitu. Itu harapan saya Pak. Iya. Kemudian Pak Ben tadi udah menanyakan anak tentang kesiapan anak Pak Ben. Pak Ben nanti jangan lupa juga memberikan anak-anak itu asesmen awal. Jadi dari tadi udah saya tanya apakah perlu ada mereka untuk mencari informasi sebelum Pak Ben mengajar mereka. Nah, berarti berdasarkan itu nanti Pak Ben tes anak-anak itu melalui asesmen awal sehingga Pak Ben tahu sebelum Pak Ben memberikan materi ini anak-anak kemampuannya udah sampai di mana. Nah, berdasarkan itu nanti Pak Ben bisa Pak Ben lihat siapa anak atau beberapa orang anak nanti dikelompokkan secara heterogen sehingga di dalam kelompok mereka tidak hanya anak yang bisa semua itu Pak Ben. Kemudian yang saya ingatkan lagi Pak Ben nanti memilih model pembelajaran yang pas berdasarkan sintaks yang udah ditetapkan, dijalankanlah secara sistematis. Itu aja Pak yang harus saya ingatkan. Dan jangan lupa satu lagi Pak Ben, tes formatif. Nah, kalau tes formatif itu kan tolak ukur kita selama kita pembelajaran ini, anak ini udah sampai mana kemampuannya. Itu Pak ya. Terima kasih Pak Ben atas waktunya juga untuk para observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 mana nak? 12 tolong pimpin apa namanya doa sebelum kita mulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebagaimana biasanya, hari ini kita masuk ke pembelajaran sejarah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak maksud dulu kalian. Mana sekretaris? Sekretaris? Di situ ya Bapak nak? Siapa yang ada hari ini? Hari ini Tiara Tiara Setia. Apa kabarnya Tiara? Ini. Lainnya? Liza. Apa kabarnya? Apa? Bis? Kalian hadir semua ya? Anak-anak, jadi kalau misalnya yang tidak ada kabar, dari ibu juga tidak ada kabar, maka alfa ya? Tidak ada kabar, izin atau sakit. Baik. Hari ini merupakan hari yang cerah. Di hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak ingin memberikan kalian ice breaking. Apa itu ice breaking? Ada tahu? Apa? Ya betul sekali. Ada yel-yel untuk menghidupkan suasana. Karena hari ini Bapak lihat suasananya sangat lumayan gelap dan panas. Jadi nanti Bapak kasih kalian yel-yel biar semangat kembali. Ya, ikuti Bapak ya. Ya. Tepuk sekali.
kedua kali. Udah kalau kita mana? Semangat? Nah, hari ini merupakan hari yang paling spesial untuk Bapak. Karena hari ini Bapak masih bekal kalian untuk setelah beberapa hari kemarin penuh kita. Jadi hari ini beberapa orang ada. Kamu namanya siapa? Humaira. Sebelum Bapak dulu jawab. Sebelum Bapak melanjutkan pelajaran, Bapak yang tanya sama kamu, masih ingat nggak kira-kira kamu dengan pelajaran sejarah kita di pertemuan yang lalu tentang mengenai pengertian sejarah? Masih ingat? Kita mempelajari sejarah untuk sebagai pembelajaran di masa sekarang dan masa yang datang. Bagus, berarti masih ingat. Satu lagi bertanya, kamu siapa namanya? Nur? Panggilannya? Nuri. Sejarah itu berasal dari mana? Dari bahasa apa? Dan artinya apa? Berasal dari bahasa Arab. Artinya sejarah berasal dari bahasa Arab. Betul, bahasa Arab. Yaitu pohon. Artinya pohon. Kenapa? Karena sejarah itu ibaratnya seperti pohon yang asal muasal dari bahasa Arab tadi. Pohon itu kan banyak ya, ada batang, cabang, akar dan lain. Begitu sejarah. Sejarah itu sangat luas. Dari mulai sejarah diri kita sendiri, sejarah keluarga, sejarah dunia dan lain-lain. Oke? Sudah ya? Baik. Kita lihat. Oke, sudah. Tadi Bapak sudah menampilkan video tentang peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha. Sudah lihat semua tadi? Fadila tadi sudah lihat videonya? Sudah lihat apa yang ada tulisannya? Apa isi dari video tadi? Menurut kamu? Sudah? Ulangan untuk kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Benar lagi? Wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abatun lakum dinukum waliyadin. Dunia Islam seperti itu. Tepuk tangan kita semua bersama. Belum lagi tulis ya. Sambil menunggu, Bapak akan mengetik soalnya biar kalian lebih enak lihatnya besar. Jadi nggak payah-payah lagi. Ada yang nggak jelas soalnya? Jelas? Yang jelas tak jelas apa? Jelas ya? Boleh. Masukin kita. Namanya kerja kelompok, tidak kerja mandiri. Tugas mandiri nanti ada masing-masing. Teori maksudnya pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia terdiri dari teori mana? Teori India, teori Indonesia, teori Buddha, dan teori manusia. Karena bangsa Indonesia memiliki sifat terbuka dalam budaya asing, terima dan dari seluruh pembelajaran tadi kami memahami sejarah masyarakat dan mengetahui bahwa sejarah merupakan kejadian dan peristiwa yang berhubungan dengan manusia. Habis? Beri tepuk tangan yang kompak. Waalaikumsalam. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh golongan penegak karena masalah India adalah pada mengenai asimilasi. Teori Laksamana, teori
cara kita belajar untuk membangkitkan motivasi kita supaya kita bisa berbicara depan publik. Ini masih kawasan sendiri nggak? Ini masih kawasan sendiri, dua orang lain. Misal kalau pas sebelah nanti Bapak bisa jadi buat tandingkan. Coba tandingkan yang terbaik sana. Nonton kalian itu, nobar sih nonton. Belum diskusi kita nanti ada debat, nanti selanjutnya nanti ada debat pasti terima kasih ya. Supaya Pak terbiasa dengan hal seperti ini. Inilah yang menghidupkan suasana motivasi belajar kita supaya lebih bagus. Baik, setelah mendengar tadi dari pemaparan hasil kerja kelompok-kelompok dari kelompok 1 sampai ke 5 bagus sekali. Dan Bapak beri aplaus untuk kalian. Tepuk semua. Oke. Baik, tadi kita sudah melakukan penilaian kelompok, tes kelompok tadi itu kerja kelompok. Sekarang kita akan melakukan kerja individual atau sendiri-sendiri atau masing-masing. Tolong kalian keluarkan kertas lebar, boleh. Mana ketua kelas bisa dibutuhkan. Jadi siang tos lembar ya buat 5 kelas. Nah, kalian itu tinggal isi aja, nah itu sudah ada semua. Seperti contohnya sudah ada. Nah, pakai buku kelas nomor aja Bapak. Kalian jawab, itu apa-apa saja yang disuruh. Jangan paham tanyakan. Jelas? Jelas. Kita tinggal isi pertanyaan dulu. Ini harus saya jawabannya apa? Ini dari sini ke sini. Misalnya apa saya ada roh, yang penting apa anak-anaknya atau ada roh kan? Ya, boleh. Tapi udah di grup. Udah di grup kan? Di grup kan? Udah. Ya. Ini lah ya, buat ini ya. Ini yang 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau kita belajar sampai yang pertama tadi soalnya kita bahas ya. Jelaskan maksud dengan agama Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha itu sama-sama agama yang berasal dari India. Saya begini melihat film Asoka. Filmnya berasal dari mana? India. Asoka. Asoka itu merupakan nama raja di kerajaan yang berada di India. Nama raja Asoka, betul, kita seperti itu. Asoka merupakan keturunan dari dinasti Maurya, ya kan? Dinasti Maurya. Maurya itu kakeknya. Kemudian diturunkan pada cucunya Asoka. Asoka merupakan raja yang beragama Hindu. Kemudian saking dia ingin mempelajari agama Buddha, akhirnya dia berubah menjadi agama Buddha. Dia seorang Hindu yang awalnya dia nggak mau ajaran Buddha berkembang. Akhirnya dia sendiri menjadi raja agama Buddha. Agama Hindu dan Buddha sama-sama berasal dari India. Oke. Selanjutnya, sebutkan asal-usul ajaran Hindu Buddha. Udah selesai tadi. Yang ketiga, sebutkan tentang teori. Ada 5 teori. Yang pertama teori Brahmana. Brahmana ini adalah orang-orang kalau dalam Islam namanya tengku. Tahu tengku? Tahu. Mengenali. Orang-orang Islam seperti itu di Aceh kita tengku. Itu orang Islam. Tapi kalau dalam ajaran agama Hindu itu namanya Brahmana. Ajaran Hindu itu dibawa ke Indonesia atau Nusantara melalui orang-orang pendeta-pendeta tadi yang melakukan perjalanan ke laut, kemudian mereka singgah sambil menyebarkan agama Hindu. Yang kedua ada namanya teori Satria.
Ksatria itu para prajurit, bangsawan yang mereka melarikan diri dari India, kemudian mereka menuju ke Nusantara untuk membentuk koloni-koloni dan kerajaan-kerajaan sambil menyebarkan agama Hindu. Yang ketiga ada Pyari Waisa. Waisa itu siapa sih? Para pedagang. Para pedagang yang memang tugasnya atau kerjanya berdagang sambil menyebarkan agama Hindu Buddha. Masuklah dia ke Nusantara atau Indonesia. Yang keempat ada teori Sudra. Sudra ini, kalau di India itu merupakan orang miskin, rakyat jelata. Nah, karena di sana ada kasta istilahnya, kasta. Tadi yang pertama ada Brahmana atau kasta Brahmana. Kasta Brahmana. Yang kedua ada kasta Ksatria. Yang ketiga ada kasta Waisya. Yang keempat ada kasta Sudra. Yang kelima sudah ada kasta Parya. 5 kasta. Kalau tadi Sudra itu orang miskin, berarti Parya sangat miskin. Bahkan kalau ada orang Parya yang nampak di jalan akan diculik, dibuang biasanya. Karena dia udah miskin macam miskin, hitam, gebang, ada kerja. Gelandangan di sini. Itu orangnya. Tadi siapa masuk? Sini diantar ya? Oh, sini diantar. Baik. Kita belajar hari ini. Senang nggak? Senang. Bahagia nggak? Bahagia. Akhiri belajar kita dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ben. Waalaikumsalam. Nah, setelah observasi, Alhamdulillah berjalan dengan baik tadi Bu ya. Tapi adalah beberapa hal tadi yang saya rasa agak kurang menurut saya tadi. ya, jadi Pak Ben ini kan lagi berdiskusi dengan saya. Tentunya Pak Ben kan punya tujuan Pak. Iya. Yang kita berdiskusinya. Apa itu kira-kira tujuan Pak Ben? Tujuan dan diskusi kita supaya ke depan lebih lagi gitu. Ya, jadi menurut Pak Ben, apa yang menjadi kendala? Tadi Bu saya lupa menanyakan tentang kebersihan tadi itu. Padahal seharusnya kan di awal kita tanya bagaimana kebersihan lokalnya. Saya lupa menanyakan, memang sudah dibersihkan, tapi lupa saya tanyakan sama anak. Iya, sedikit lah itu. Memang saya lihat Pak Ben, secara keseluruhan itu bagus. Iya. Ya namanya manusia Pak Manusia ya, sih. ada yang kurangnya. Kemudian menurut Pak Ben, pencapaian Pak Ben ya dalam observasi kelas kita kemarin. Iya. Kalau misalnya levelnya 10 sampai 100, kira-kira penampilan Pak Ben itu yang keberapa tuh? Menurut saya Bu ya, Iya. kalau menurut saya 85% ke atas lah insya Allah. 85 Pak ya. Iya. Berarti kalau menuju 100 kan ada Iya, mesti ada bagian perbaikan-perbaikan harus- iya. lagi. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki tadi Pak Ben? Tadi Bu tentang tujuan pembelajaran tadi saya rasa tadi agak kurang optimal Bu ya, tujuan pembelajarannya. Kemudian di model pembelajaran tadi saya tengok anak-anak kurang optimal, tapi akan saya perbaiki ke depannya nanti insya Allah. Ya, kemudian mengenai asesmen Pak Iya. Ben. Asesmen tadi kemarin tuh ya kalau saya lihat Pak Ben udah membuat asesmen dalam proses pembelajaran. Setelah pembelajaran juga ada. Dan ketinggalan satu Pak Ben, ingat Pak Ben? Asesmen apa tuh yang kurang? Apa nih Bu ya, lupa saya. Yang sebelum pelajaran dimulai itu Pak Ben. Asesmen Diagnostik ya. Iya. Itulah. Kemudian apa lagi Pak Ben? Yang waktu anak-anak presentasi. Tadi kemarin tuh anak-anak cuma menonton satu aja susah semua gitu kan. Iya Bu, saya nggak teringat begitu ada maju, buat teringat Bu anak-anak. Ini seharusnya semua harus saling berkolaborasi. Saya satu anak aktif. Lupa saya sampaikan, sekarang aktif anak ini. Tapi karena saya lupa ya udah satu kekurangan dia nggak semua. Dan di satu kelompok itu ada 5 orang. Seperti itu. Oke, berarti Pak Ben
apapun yang Pak Ben rasa kurang untuk menuju sempurna, Pak Ben ini udah tahu Iya. apa-apa saja yang perlu diperbaiki ya Pak Ben. Iya. Berarti untuk kedepannya Pak Ben harus bagaimana lagi? Kedepannya ya insya Allah saya akan berbuat yang sebagus mungkin. Saya belajar lagi tentang pembelajaran diferensiasi itu, ada yang proses segala macam di bawahnya itu, kemudian bagaimana cara pengelompokan siswa tadi itu, asesmen tadi biar supaya berhasil dan berjalan dengan baik. Saya usahakan. Bagaimana dengan ini kompetensi sosial emosionalnya? Menurut Pak Ben perlu kan? Betul. Jadi kita biar supaya tahu bagaimana kondisi siswa siap tidak dia mau belajar, bagaimana kemudian mengelompokkan siswa antara siswa yang belum bisa, kemudian yang sedang dan sudah bisa, biar saling berkomunikasi. Oke, Pak Ben, alhamdulillah dari awal tadi Pak Ben sudah menceritakan sama saya bahwasanya diskusi ini ingin membuat observasi ke depannya menjadi lebih baik dari yang sekarang. Berarti tujuan diskusi juga sudah tercapai Pak Ben ya. Mudah-mudahan di observasi ke depan ataupun nggak usah observasi, waktu pas kita mengajar seperti biasanya juga kan nggak harus observasi ya, baik ya kan Pak Ben. Dalam kita mengajar pun yang tadinya 85 level Pak Ben bisa jadi 90 ya Pak Ben. Sejatinya kita sebagai seorang pendidik kita harus bisa menjadi siswa yang bertanggung. Kemudian bagaimana cara kita berkolaborasi dengan anak. Kenapa? Siswa ini nggak semuanya mereka itu tahu. Walaupun di pembelajaran kita perlu mereka, siswa itu disuruh mereka mencari tahu, tapi guru itu wajib membimbing juga bagaimanapun. Siswa itu pintar, betul pintar, tapi kalau tidak ada bimbingan dari seorang guru, maka tidak bisa sejauh apa yang mereka inginkan. Jadi bagaimanapun kembali pada kita seorang pendidik, bagaimana cara kita untuk memberikan suatu hal yang baik pada siswa. Terima kasih Pak Ben. Saya berharap apapun yang ingin Pak Ben tekankan di pengajaran di depannya semua tercapai Pak Ben ya. Menjadi lebih baik dari 85, bisa bahkan nanti jadi 100 Pak Ben. Alhamdulillah Pak Ben ya. Terima kasih Pak Ben. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Maulida waktunya, Pak Ben waktunya kolaborasi yang baik antara Bu Maulida sebagai CDP dan Pak Ben sebagai rekan sejawat yang sudah diobservasi sama Bu Maulida dan juga sudah melakukan tahapan pra-observasi ya, pra-observasi, terus lanjut ke observasi, terus sekarang ini kita berada pada sesi pasca observasi. Nah, izinkan saya untuk memberikan umpan balik. Tadi saya sudah mengamati percakapan coaching pasca observasi antara Bu Maulida dan Pak Ben. Alhamdulillah sudah sangat luar biasa. Bu Maulida dalam melakukan teknik coaching bersama Pak Ben sebagai rekan sejawat yang diobservasi oleh Bu Maulida sudah menggunakan alur tirta. Bu Maulida saya dengar tadi juga sudah menanyakan tujuan percakapan pasca observasi kita ini apa. Pak Ben juga sudah menjelaskan bahwa kedepannya akan lebih baik lagi. Terus Bu Maulida juga sudah memunculkan pertanyaan tentang identifikasi. Terus rencana Pak Ben kedepannya apa? Terus tanggung jawab Pak Ben ke depan seperti apa? Alhamdulillah secara keseluruhan percakapan coaching yang dilakukan antara CDP kita Bu Maulida dengan Pak Ben sebagai rekan sejawat hari ini secara keseluruhan sudah sangat baik, sudah luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya kita terus mengimplementasi apapun yang kita miliki ini untuk kebutuhan murid kita di sekolah. Itu saja dari saya, Bu Maulida. Terima kasih atas waktunya Pak Ben. Terima kasih juga Bu Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.